billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sabirin, hamdan naimin, hamdan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Tuhannya, sudah berrabih, wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang muflihun, orang-orang yufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Keberadaan anak-anak jalanan yang kerap termarginalkan lingkungan hingga pahitnya kehidupan mereka luntang-lantung tercerabut dari akar keluarga serta akar agama diubah sedemikian rupa di sebuah ruko berlantai 3 di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Di bagian depan terpampang tulisan berwarna merah Pesantren Tasawuf Underground. Sebuah kalimat yang barangkali asing didengar telinga atau membuat banyak orang berpikir dua kali menelisik maknanya. Tapi inilah tempat yang benar-benar mengubah hidup sejumlah anak pang dan anak jalanan hingga akhirnya menemukan peta jalan pulang. Jalan pulang menuju Tuhan, juga jalan pulang menuju keluarga dan lingkungan sosial mereka. Begitu memasuki area ruko, di lantai pertama, kita langsung disambut sederet aktivitas para santri yang tubuh bahkan wajah mereka penuh oleh tato. Di tempat ini, anak pang dan anak jalanan ditempa secara agama dan ekonomi, hingga tak lagi berkeliaran di jalanan suatu hari nanti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Kamila dari Trans TV Pak Ustadz. Kita mendengar kabar nih ya, di sini ada pondok pesantren bernama Tasawuf Underground. Betul. Ya inilah keadaannya. Di sini saya membina yang santrinya anak-anak pang dan jalanan. Cuman kebetulan sekarang lagi ada pengajian dan habis buat ini sablon baju. Menarik sekali ini. Pak Ustadz mungkin bisa dijelasin gimana nih, ada kegiatan apa di sini? Ya, jadi ini di lantai pertama ini ada lagi proses pembuatan sablon kaos. Ini kita mengangkat desain Palestina ya. Ini sampai ada gambarnya, tolong Ji kasih tahu Ji, ini yang udah jadi. Ini bendera Palestina. Tapi kita membubuhkan kata-kata maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini sebagai pesan moral pembelaan kita untuk rakyat Palestina. Salah satu aktivitas pemberdayaan di pesantren Tasawuf Underground adalah keterbatasan ruang berkreasi. Di sana, sejumlah santri menekuni usaha sablon. Dalam sorot kamera insert investigasi, Oji, salah satu santri, asik menyablon baju bergambar bendera Palestina, lengkap dengan kalimat dukungan untuk warga di jalur Gaza. Dan sablon bukan satu-satunya usaha untuk mendatangkan uang bagi anak-anak jalanan ini. Ada tempat pencucian mobil, kedai kopi, hingga bengkel sebagai wadah pemberdayaan. Jadi kita lagi ngapain nih? Ini lagi gusut warna terakhir, warna merah. Tapi biasanya sablon ini pengerjaannya berapa lama sih Bang? Wah, itu tergantung Kak, tergantung desain. Kalau desainnya emang rada rumit, itu kemungkinan waktunya cukup lama. Untuk pengerjaan satu baju biasanya? Satu baju ya 15 menit, 20 menit lah. Kalau udah gambarnya udah ada di screen. Karena di sini bukan hanya diajarkan mengaji, bukan hanya diajarkan sholat, tetapi ada program pemberdayaannya, pemberdayaan ekonomi. Dibikinkan pelatihan-pelatihan, kasih soft skill mereka. Kita sudah ada usaha laundry, sudah ada cucian mobil, ada bengkel, ada penjualan motor custom, ada sablon. Nah, ini anak-anak yang sebetulnya sudah mulai berhijrah. Lambat laun, anak-anak yang sudah lama dengan saya, ini ada juga yang dia tidak mengambil program pemberdayaannya, tetapi meneruskan pendidikan. Namanya dia merangkul anak-anak pang untuk berhijrah gitu di jalan yang benar. Sekarang apalagi ada wirausaha coffee shop dan sablon kan bagus sih kalau menurut saya. Di tempat yang juga punya tumpukan buku bagi anak-anak jalanan menimba ilmu, kita dihamparkan pemandangan yang memiliki daya gugah luar biasa. Di lantai 2 ruko di bangunan seluas 200 meter persegi itu, anak-anak jalanan digembleng dengan ilmu agama. Membasuh tangan yang tak jarang penuh oleh tato dengan air wudhu, mereka khusus sholat berjamaah. Setelah itu, ada sesi doa bersama, pengajian, hingga belajar ngaji. Di balik rupa mereka dan segala stigma, sejumlah santri di pesantren Tasawuf Underground begitu mumpuni saat melantunkan ayat-ayat suci.
udah bisa sholat, tahu bacaannya dan tahu makna dari bacaan itu. Terus ya sedikit-sedikit belajar ngaji walaupun dari Iqra 1, tapi kan seenggaknya saya membangun dari titik nol yang kayak wah masih Iqra nggak masalah. Saya datang ke sini buat belajar, bukan buat menyombongkan diri, buat belajar. Semua juga gitu sih, saya yakin. Yang narik itu sebetulnya bukan saya, tapi saya ketarik mereka. Kadang dorongan bahwa sadar bahwa mereka pengen belajar ngaji, pengen belajar sholat, pengen berbenah, itu lebih kuat daripada sayanya. Jadi kadang saya menjadi khusyuk sholatnya gara-gara ya makmumnya anak-anak yang lagi belajar sholat, lagi bertobat. Jadi energi pertobatan menarik saya untuk ikut juga istiqomah dalam menjalankan ini. Mengubah wajah-wajah anak jalanan yang dipandang sebelah mata, keberadaan pesantren tasawuf underground semula hanya warawiri di dunia maya. Sejarah bermula lebih dari 1 dekade, tepatnya di tahun 2012 lalu. Halim Ambia semula hanya membagikan kalimat-kalimat hikmah tentang tasawuf di berbagai platform di media sosial. Saat komunitas mulai terjaring, pengajian kemudian berpindah ke rumah hingga kini punya tempat sendiri yang menampung puluhan santri. Lalu bagaimana sosok bernama Halim Ambia ini mampu menjadi kawan sekaligus guru bagi anak-anak jalanan menemukan jalan pulang mereka? Sudah ada anak-anaknya? Ya, iya. Lebih baik ikut bareng mondok, bareng Angga. Daripada di sini begini kan susah, ya. Ini udah kenal sama Angga kan? Udah kenal. Ya udah yuk kita ke pondok aja yuk. Pondok ya. Ayo. Iya banyak anak-anak Pang di sana ya. Ke pondok ya. Oke. Jadi awalnya ini pengajian melalui Facebook, Instagram, melalui media sosial. Lalu jamaah saya ngumpul, saya punya ide untuk menarik anak pang dan jalanan untuk sholat, untuk zikir. Awal nongkrong biasa di perempatan. Lambat laun mereka pengen lebih intensif bikin acara pengajian di rumah saya. Bertambah lagi banyak anak-anak, ya akhirnya saya masuk ke beberapa titik di Jakarta. Maka dakwah yang dengan ketulusan persahabatanlah yang mampu merangkul mereka. Dakwah yang mampu hadir di tengah-tengah kaum marginal harus dengan konsep persahabatan ini. Karena itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dipanggil bukan sebutan talib atau tilmid sebagai murid bagi Rasulullah, tapi sahib, sahabat. Karena sahabat dan persahabatan adalah cara untuk mendekat, untuk merangkul. Menjadi sahabat, seperti Rasulullah menjadikan para khalifah sebagai sahabat, Halim Ambia merangkul anak-anak jalanan. Dibekali ilmu agama, anak-anak jalanan ini kembali menemukan tujuan hidup mereka. Kerasnya kehidupan di jalanan hingga lingkar setan dalam berbagai jeratan seperti obat-obatan terlarang dan banyak lagi lainnya dikikis perlahan. Kan persoalan jalanan ini kan banyak. Sementara stigma masyarakat begitu besarnya. Sehingga mereka itu kadang diam saja dianggap salah. Karena tubuh yang bertato, seram. Padahal boleh jadi hatinya Hello Kitty kan. Nah, ini gak ada yang merangkul. Padahal kalau udah jadi sahabat, cair semuanya. Ngobrol tentang iman. Ngobrol tentang masa depan. Ngobrol tentang perbaikan hidup dan pekerjaan. Siapa yang gak senang maksudnya dengan ketemu kawan-kawan lagi, tapi udah berbeda nongkrongnya. Ini semua ya kawan-kawan lama juga, cuman nongkrong udah beda, maksudnya udah bukan di jalan. Sekarang kita nongkrongnya ya kayak ini belajar ini tentang agama. Itu ya kalau saya pribadi maksudnya senang banget lah. Kalau menurut saya ya, jadi masyarakat ini kan selama ini stigmanya kalau anak pang tuh negatif ya. Ya jadi menurut saya sih bagus ya, bisa mereka berkumpul di sini, berkreasi, ada kafe, laundry, dan ada sablon juga kan ya. Jadi bisa menampung kreativitas mereka masing-masing lah. Intinya ada kegiatan positif lah bagusnya.
Beranjak dari kisah anak-anak jalanan menemukan peta jalan pulang di pesantren tasawuf underground, seperti apa pula kisah sederet artis yang justru limbung dengan keadaan hingga dirundung kontroversi di tengah-tengah status mereka sebagai single mom. Seperti apa pergolakan batin Putri Ane yang belakangan menuai sorotan tajam, bagaimana pula lika-liku hidup Marshanda hingga perubahan Natalie Holzer usai berpisah dari Sule. Selengkapnya di Insert Investigasi setelah yang satu ini.